Desa Letang, Desa Babat, Desa Betuang, Pangkalan Belai, Desa Pulau Harapan, Sembawa, Simpang Air Batu, dan sekarang Bilar Muda telah berada di Palembang. Sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. Perjalanan tanpa tujuan, bagian kelima. Bilar dan rumah makan kejora. Cinta sejati 24 Bilar. Karya Umar bin Khattab. Coba diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Pasar Cinde, pasar Kalangan, ke pasar Kalangan beli selendang, biar cuma sekedar ucapan salam bahagia dolor Palembang. Kupu-kupu nempel di lampu, jangan diusir pakai sapu. Kalau kakak memang cinta aku, capek baiklah lamar aku. Setali dua tali pantun khas Palembang terdengar sayup sampai dari speaker bus yang kebetulan Pak sopir sedang menyetel radio FM Palembang. Namun kau menghilang. 21.30. Gemerlap lampu jalan Sudirman kota Palembang malam itu cukup membuat bola mata terang benderang. Gimana tidak, cahaya lampu jembatan Ampera yang sudah nampak dari kejauhan membius setiap jutaan pasang mata yang melewati jembatan bersejarah itu. Sekira-kira masih setengah kilo lagi ke jembatan Ampera dan masih di jalan Sudirman, Pak sopir menghidupkan sen kiri dan mengambil jalan Kolonel Atmo. Mungkin hanya sekitar 200 meter setelah mengambil jalan Kolonel Atmo, bus ALS itu berhenti. Ternyata Pak sopir sedang melapor di loket ALS kantor perwakilan yang berada di jalan itu. Bilar terbangun dari tidurnya. Kebetulan ketika pemberhentian maghrib di Pasar Lama Lubuk Lancang Banyuasin, setelah sholat maghrib, Bilar sempat makan, begitu juga dengan kawannya Kakak. Aku telah berjanji. Sebenarnya Bilar belum tahu dia telah berada di mana. Sembari merapikan rambut dan bajunya yang sedikit acak ketika tidur tadi, Bilar mulai melihat keluar jendela bus, menengok kiri dan kanan, atas dan ke bawah, dan Bilar membaca merek sebuah warung yang berada di seberang jalan. Di bawah merek itu tertulis nama Jalan Kolonel Atmo Palembang. Tak lama kemudian kakak juga terbangun, sedikit mengeliat dan melayangkan pandangan ke Bilar sembari bertanya, "Dah di mana kita, Lar?" Tanya kakak ke Bilar tanpa pakai kata abang. Ya, setelah melalui perjalanan 1 hari dan 1 malam bersama, mereka mulai akrab dan sudah memanggil nama panggilan saja dikarenakan mereka sebaya, hanya selisih bulan jarak umurnya. "Sepertinya udah di Palembang kah?" jawab Bilar sambil menoleh ke kakak. Berhenti berputar bila nanti 21.40. Hanya 10 menit Pak sopir di loketnya, kemudian dia telah berada lagi di atas bus itu. Oh iya, sopirnya sudah berganti dengan sopir 2, dan sopir satunya istirahat tidur di belakang bus itu, tepat berada di belakang Bilar dan kakak. Sepertinya itu memang tempat khusus untuk sopir tidur. Sopir baru itu agak muda daripada sopir satu, dan pembawaan busnya pun sedikit ngebut. Maklum, darah muda. hari tak lagi. Bus mulai berjalan lagi melewati tengah kota yang sangat padat dan terang lampu jalan sampai menyinari seluruh wajah Bilar. Dari jalan Kolonel Atmo, bus itu masih lurus menuju jalan Beringin Jenggot dan akhirnya sampai di jalan Masjid Lama. Bus itu belok kiri menuju bundaran Air Mancur Palembang. Mengambil belokan kiri di bundaran itu, posisi bus telah mengarah ke jembatan Ampera yang sangat memukau pandangan di malam itu. Pagi mata Bilar dan kakak terperangah melihat keindahan jembatan yang penuh sejarah itu. Matanya tak berkedip sedikit pun. Lampu berwarna-warni melukis kegelapan malam yang pekat. Mungkin itu satu-satunya bangunan bersejarah yang dibangun tepat di atas sungai. Ya, itulah dia jembatan Ampera.
Sekira 500 meter dari jembatan Ampera, bus mulai mengambil lajur kiri di sebelah flyover Jakabaring Palembang dan mengambil belokan kanan tepat berada di bawah flyover Jakabaring yang saat itu masih dalam tahap pengerjaan. Melewati jalan yang besar jalur 2, bus berjalan dengan perlahan di kota itu dikarenakan jam 10 tidak membuat jalanan kota terbesar nomor 2 di Pulau Sumatera itu menjadi lengang. Melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur lintas Palembang Jakarta, Bilar masih menegadahkan pandangan ke jalanan kota malam itu dengan melihat-lihat susunan ruko dan bangunan yang lampunya terang benderang. Hanya beberapa bangunan dari simpang lorong bersama, Bilar terkejut melihat di seberang jalan sebuah rumah makan bernama Kejora. Pandangannya terpaut jauh ke rumah makan itu, sampai-sampai lehernya pun ikut berputar karena saking herannya. Ya, kenapa tidak heran? Bilar kembali ingat lagu yang dinyanyikan pengamen ketika kemarin di Rantau Prapat dengan judulnya juga Kejora. Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku, walau waktu berhenti Sebenarnya aku ragu menuliskan kisah ini, seolah-olah ini terlalu dipaksakan kisahnya. Tapi apalah dayaku, kakak pun ikut menyaksikan kejadian malam itu. Bahkan sampai-sampai kakak terheran-heran dengan hebatnya kisah Bilar ini. Makanya kakak bersedia bercerita detail apa yang dia alami. Dengan mendengar hebatnya kisah Bilar ini, sejak itu aku putuskan untuk menulis kisah ini. Dan sampai aku berada di tulisan ini, aku pun masih tidak percaya. Tapi setelah aku telusuri, rupanya memang ada rumah makan itu. Bahkan tidak hanya satu, di antaranya Kejora Indah, Bintang Kejora, Kejora Jaya. Kenapa tidak? Bagiku kebetulan itu mungkin hanya satu kali, tapi ini kebetulannya telah 2 kali. Sakit kepalaku berpikir. Aku ingat-ingat lagi pelajaran di pesantren dulu. Aku ingat, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah maha segalanya. Mungkin Allah telah atur ini atau pasti, dan aku nyatakan sungguh hebat kisah ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis Umar bin Khattab. sayang kepadaku, walau waktu berhenti berputar, bila nanti rambut. Bilar menceritakan kembali kisahnya dengan kata-kata Kejora itu, dan kakak termenung sembari heran. Tapi sampai detik itu pun mereka berdua masih belum tahu apa hubungan mereka dengan kata-kata Kejora ini. Sampai akhirnya mereka berdua melupakan tentang kejadian malam itu. Menjaga Setelah singgah sebentar di terminal bus Akap Karyajaya Palembang, bus itu kembali melanjutkan perjalanan panjangnya menuju Jakarta. Malam yang gelap telah menambah pekatnya karena waktu telah hampir tengah malam, dan Pak sopir terus menambah kecepatannya di jalan lintas Palembang Jakarta itu. Sekarang perjalanan itu melewati Tanjung Raja, Taman Segitiga Emas Kayu Agung, Padamaran, tepian danau wisata Teluk Gelam, Muara Burnai, Lubuk Seberuk, Tebing Suloh, Pematang Panggang, Umbulan Tedung Garam, melewati jembatan Cakat Tulang Bawang, Pasar Agung Manggala, belok kiri di Terminal Manggala, Gunung Batin Lampung, berbelok di pos polisi Simpang Besar, Lampung Tengah, Pasar Gotong Royong, Pertamina Bumi Agung, tepian Bandara Radin Intan 2 Lampung, melambat di Batalion Yonif 143, melewati kantor pos Natar Bandar Lampung, tepian pantai Pasir Putih Bandar Lampung, Simpang Penengahan, dan sekarang Bilar Muda telah berada di Pelabuhan Bangkahuni. mata. Perjalanan itu menempuh jarak 524 km dengan lama perjalanan sekitar 8 jam perjalanan. Malam telah berganti menjadi pagi dan subuh telah dilewati tadi ketika berada di tepian pantai Pasir Putih Bandar Lampung. Sekarang bus itu akan menaiki kapal menuju Pelabuhan Merak, Banten. Matahari tak lagi bersinar. Oh, oh. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian 9 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Untuk kepadamu aku telah berjanji,
jaga dirimu sampai esok pagi matahari